Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Enggak. Sehat, Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Oke, Pak harapkan semuanya masih dalam keadaan sehat. Apakah semua sudah divaksin? Sudah. Sudah, Pak. Ya? Belum vaksin kedua, Pak. Sudah ya. Jadi walaupun kalian sudah divaksin, tetap jaga kebersihannya, jaga pola hidup bersihnya. Karena vaksin itu bukan berarti kalian itu kebal terhadap virus ya. Tapi vaksin itu adalah meminimalisir dampak dari virus tersebut. Jadi kalau misalkan kalian kena, setidaknya kalian tidak terlalu lama sakitnya. Terus untuk pikon kali ini yang kita bahas itu adalah tentang fungsi eksponensial. Sebelum Pak mulai, anak-anak silahkan ambil posisi yang bagus untuk berdoa. Sebelum kita mulai, kita lakukan berdoa sebentar. Sudah? Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Pak langsung saja ke materinya, fungsi eksponen. Minggu lalu sudah Pak berikan LKPD ya. Kalian sudah mengumpulkan cukup, tapi ada beberapa yang belum mengumpulkan. Pak harapkan, ya harusnya sih Pak sudah tutup. Karena kita akan bahas LKPD-nya sekarang, tapi sebelum itu Pak mau menjelaskan tentang fungsi eksponen. Jadi apa sih ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Eksponensial itu banyak banget penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti keadaan sekarang, misalkan ada seseorang ini misalkan kena virus. Nah, kemudian setiap hari satu orang itu bisa menyebarkan terhadap 2 orang. Jadi satu harinya dia menyebarkan terhadap 2 orang. Akuariumnya kuat kok. Nah, kemudian orang yang kena ini juga menyebarkan terhadap 2 orang lagi. Itu. Dalam satu hari dia menyebar. Berarti setelah 1 minggu, berapa kira-kira orang yang kena? Setelah 1 minggu. Ada yang bisa jawab ini pertanyaannya? Oke, Pak ulangi ya. Ini ada 1 orang yang kena virus. Kemudian 1 hari dia bisa menyebarkan terhadap 2 orang. Kemudian orang yang terkena ini juga menyebarkan terhadap 2 orang sehari berikutnya. Silahkan yang mau jawab silahkan hidupin videonya sama audionya. Kalau salah nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa salah. Setelah seminggu ya, Pak? Ya, setelah seminggu. 1 hari beberapa orang yang terinfeksi? Pertama ada 1 orang. 49 orang, Pak. Setelah seminggu. 49 orang. Oke, Ya. Yang lainnya ada? ...49. Oke, coba kita cek ya. Atau enggak kalau kalian... Saya, Pak. Kenapa? Saya, Pak. Ya, berapa? Siapa yang rese nih? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa tadi itu? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Sebentar, di sini. Saya, Pak. Imade Pradipa, Kayana Putra, coba dijawab. 129, Pak. 129. Ya. 129. Oke, yang lainnya ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Silahkan, sebentar.
Ini mouse-nya nggak bisa. Yang coba Gusti Ayu, Putu Cynthia. Saya dapatnya 64 orang, Pak. 64. Saya Pak. 64. Saya Pak. Saya Pak. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Siapa itu? Saya Pak. Imade Yudi Sukeyano. 128 Pak. 128. Oh, banyak sekali ada perbedaan jawaban ini ya. Oke, tidak apa. Coba kita cek. Oke, cukup segini aja dulu ya. Nah, satu hari dia satu orang kena, kemudian setelah 7 hari berapa? Ini kalau kalian perhatikan ada rumusnya di sini ya. Jadi satu orang dulu ya ada satu, kan banyaknya satu ini. Kemudian hari kedua ada 2 orang. Hari ketiga ada berapa orang ini? Ada 4 orang ya, 1, 2, 3, 4. Hari berikutnya, kalau ini kita tambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 orang ya. 1, 2, 4, 8. Nah, polanya bagaimana? Polanya adalah ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti kalau hari ke-7, 2 pangkat berapa? 2 pangkat, perhatikan, ini kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama berarti kan 2 pangkat 1. Hari kedua, 2 pangkat 2. Hari ketiga, 2 pangkat 3. Berarti hari ke-7, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 128. Bisa dipahami ya semuanya. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk grafik, jadi Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi kalau Pak misalkan mau bikin grafiknya ini, bagaimana caranya? Misalkan tidak ada alat bantu seperti yang sudah Pak kasih, atau tidak ada komputer ataupun smartphone, kita mau menggambar grafiknya ini, maka yang kalian lakukan itu adalah mencari titik-titiknya. Pertama, ambil sembarang titik X. Misalkan X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, kemudian X sama dengan berapa lagi? Setengah mungkin? Jangan. Ya boleh, X sama dengan min 1. Nah, coba sekarang kita cari Y-nya. Berarti Y-nya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berarti 1 ya. Kalau ini Y-nya adalah 2 pangkat 1, 2. Ini 2 pangkat 2, 4. Ini berapa? 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu akar 2. Benar ya, 2 akar 2 pangkat setengah. Kalau yang ini 2 pangkat min 1 itu adalah 1/2. Kalau X-nya min 5, berarti ini Y-nya adalah 1/32. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, sebentar. Kamu ngerjainnya berarti betul. Oke. 0,1. 0,1 di sini titiknya. Kemudian 1,2. 1,2. Di sini titiknya ya. Ini 2, ini 1. Kemudian 2,4. 2,4. 3, 4. Terus lagi 1, setengah akar 2 berarti mungkin di sini. Setengah akar 2 ya. Lanjut, min 1, setengah. Min 1, setengah. Kemudian min 5, 1/32. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Minus 5, dia itu 1/32, sangat kecil ya. Jadi kalau titik-titik ini kita hubungkan, bentuk grafiknya itu seperti ini.
Inilah namanya grafik eksponensial ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini bentuknya. Jadi semakin besar X-nya itu peningkatannya akan sangat banyak. Ya. Jadi kalau ada sebuah kasus kemudian dia itu seperti ini menyebarnya sangat cepat, maka dalam beberapa hari itu dia akan sangat cepat melembudaknya gitu ya. Nah, dalam grafik ini kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa yang bisa kita cek. Yang pertama, apakah grafik ini memotong sumbu X? Apakah grafik ini grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ini memotong sumbu X? Ya, jadi grafik ini itu tidak akan pernah memotong sumbu X. Kenapa tidak pernah memotong sumbu X? Karena ketika X-nya sangat kecil, dia itu tidak akan menjadi negatif atau menjadi 0. 2 pangkat berapa hasilnya min? Kan nggak ada. 2 pangkat min 100 itu adalah 1/2 pangkat 100. Itu belum 0, bahkan belum negatif. Jadi dia kalau kita teruskan ini ke kiri, maka dia akan mendekati sumbu X. Ya, akan mendekati sumbu X, tidak mungkin memotong sumbu X. Kalau dalam aplikasi, misalkan Pak buka gini, GeoGebra-nya, sebentar. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, jadi kalau misalkan Y sama dengan 2 pangkat X, ini gambar grafiknya. Nah, ya, jadi dia itu sangat kecil, tidak akan pernah memotong sumbu X. Jadi kalau Pak perbesar, nah kalau kita geser ke kiri, dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Kalau kita zoom in, jadi dia sangat kecil dan sangat mendekati dengan sumbu X. Ya, ini sangat kecil jadinya sampai tidak terlihat. Oke, seperti itu untuk grafik fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita ke LKPD-nya. Ya, kegiatannya ya. Oke, coba anak-anak ambil gininya LKPD-nya yang kalian kerjakan. Sudah Pak beberapa tak periksa dan lumayan bagus jawaban kalian. Yang pertama di sini ada kegiatan 1. Kegiatan 1 ini melihat perbedaan terhadap basis. Jadi kalau kalian perhatikan di sini grafiknya seperti ini, ya. Nah, di sini Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 3 pangkat X, Y sama dengan 4 pangkat X, Y sama dengan 10 pangkat X. Kalian nggak usah susah-susah nyari gambar grafiknya, tinggal kamu geser di sini, kemudian salin ke LKPD-nya ya. Ada yang bagus gambarnya, ada yang patah-patah. Usahakan gambarnya yang mulus ya, seperti ini. Gambarnya mulus, tidak patah-patah kayak garis lurus di sini dibikin seperti itu. Ya. Oke, Pak langsung saja ke sini ke persamaannya. Jadi coba kalian perhatikan. Jadi ketika A-nya mendekati 0, dia akan bentuknya seperti ini. Tapi ketika A-nya sangat besar, dia bentuknya seperti ini. Pergerakannya bagaimana? Sekarang coba anak-anak tuliskan persamaan dan perbedaan yang kalian peroleh. Coba hidupkan gininya, audionya. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Jadi kita rangkum dari semua jawaban kalian. Persamaan dari keempat ini, gambarnya ini. Kalau gambarnya ini Pak nggak tulis langsung sana, kita lihat dari sini. Ada yang bisa? Silahkan. Halo Pak. Halo Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Selamat pagi Pak. Nama saya Mandia Saptra Narindra, absen 31 dari kelas 10 MIPA 1. Jadi, Oke, Desta. Ya silahkan. Jadi persamaan yang saya dapatkan
sama-sama melalui titik 0,1. Melalui titik 0,1. Oke, cukup. Lalu, Satu saja dulu. Nanti temannya yang nambahin. makasih Pak. Oke. Kayaknya silahkan ditambahkan. Oke. Saya Pak. Sebentar, sebentar. Silahkan raise hand ya, tekan raise hand. Ya Pak. Silakan untuk Panca. MIPA 4 nomor 7. Untuk Panca silakan dihidupkan gininya. Audionya. Halo. Kalau gitu kita lanjut ke ini lo Komang Novi. Sebelum MIPA 1, silahkan. Persamaan yang saya temuin itu gini Pak, sama-sama merupakan grafik monoton naik. Oke, grafik monoton naik. Iya. Oke, terima kasih. Yang lainnya silahkan, ada yang lain lagi? Saya Pak. Siapa ini? Saya Pak. Cinta Sastrawati dari sebelum MIPA 1. Ya Pak. Ya, silakan. Persamaan yang saya temukan tidak pernah memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Oke, yang lainnya ada lagi? Saya Pak. Oke, Saya Pak. sebentar. Putu Dela Pradnyaswari, silahkan. Silakan, Bentuk Putu Dela. grafiknya terbuka ke atas. Kenapa? Bentuk grafiknya terbuka ke atas. Oke, terbuka ke atas. Ada lagi yang lainnya, silahkan. Selain keempat ini. Saya Pak. Saya Pak. Sebentar. Pak, cek dulu di sini banyak sekali yang angkat tangan. Kadek Januarta, silahkan. Persamaan yang saya peroleh itu grafik tersebut sama-sama berdomain negatif tidak terbatas lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari positif tidak terbatas. Oke, berarti Pak, gini, apa namanya? Domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu. Iya. Oke. Domain dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi dari X sangat kecil sampai X sangat besar gitu ya. Bagaimana dengan ringnya? Ada yang bisa jawab? 0 kurang dari Y. Siapa ini yang jawab? Ini Komang Inita Suari ya? Bukan. Untuk ringnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Range-nya Y di mana 0 kurang dari Y kurang tak terhingga. Oke, Pak ngerti maksudnya. Jadi ini ringnya dari 0, jadi dia kan paling kecil 0 ya, sampai tak hingga. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk ringnya, dari hasil itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Oke, ada lagi yang lain? Saya. Damodara, silahkan Pak. coba. Ya, saya dapatnya A-nya lebih besar dari 1. A-nya lebih besar dari 1. Oke, nggak apa-apa. A-nya lebih besar dari 1 persamaannya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ini Kopang Nita Suari, silahkan. Persamaan yang saya temukan adalah grafiknya sama-sama berupa garis parabola atau garis melengkung. Garis apa? Parabola. Garis parabola. Oke. Grafik garis parabola. Oke, ini sudah banyak sekali persamaannya. Ada lagi nggak yang lain? Kalau ada silakan di kolom chat aja ya. Nanti Pak cek. Di kolom chat tulis persamaannya. Kalau ada yang lain selain ini. Dulu semuanya.
Oke, sekarang kita cek yang pertama melalui titik 0,1. Nah, jadi coba perhatikan di sini. Sebentar. Jadi ini selalu dia akan memotong titik 0,1 ya. Jadi bagaimanapun bentuk grafiknya, kalau kita geser-geser, dia akan selalu memotong 0,1. Kenapa? Karena gini. Sebentar. Akan Y sama dengan A pangkat X. A itu sebuah bilangan ya basisnya. Jadi kalau X-nya ini kita ganti dengan 0, kan jadinya Y sama dengan X-nya sama dengan 0. Maka Y-nya adalah A pangkat 0. A pangkat 0 berapa? Setiap bilangan berpangkat 0 itu hasilnya 1. Sehingga bagaimanapun bentuk grafiknya, yang dipotong itu selalu 0,1 ya. Titik ini akan selalu dipotong. Ya, seperti itu. Yang kedua, yang ini, grafik monoton naik, benar ya. Jadi ini namanya monoton naik. Pak lihat di beberapa jawaban kalian ada yang bilang grafik monoton naik, garis miring turun. Jadi salah. Jadi kalau yang ini selalu dia naik, gambarnya selalu naik yang ini ya. Jadi ini monoton naik benar. Kemudian tidak memotong sumbu X, tidak memotong sumbu X. Benar sekali, tidak memotong sumbu X. Nah, sumbu X ini, sumbu X itu kan persamaannya adalah Y sama dengan 1 ya. Jadi Y sama dengan 1, kok sama dengan 1? Sama dengan 0, sorry. Y sama dengan 0 yang sumbu X, karena dia tidak pernah dipotong, ini disebut dengan asimtot. Asimtot datar. Ya, asimtot datar. Jadi asimtot itu apa? Asimtot itu adalah garis yang tidak pernah dipotong. Tidak pernah dipotong, tapi dia cuma mendekati aja. Itu disebut dengan asimtot. Karena ini datar, maka disebut dengan asimtot datar. Ya. Lanjut. Tidak memotong sumbu X benar. Terbuka ke atas benar juga. Ini kan terbuka ke atas ya. Tapi kalau di parabola baru ada terbuka ke atas. Domainnya minta hingga sampai tak hingga benar. Dari minta hingga sampai tak hingga itu benar. A-nya lebih dari 1, benar. A-nya lebih dari 1. Di sini di kolom chat juga ada yang jawab. Basisnya positif. Ya, jadi positif itu ya sama dengan A-nya lebih dari 1 ya. Kan A lebih dari 1 termasuk positif ya. Lanjut. Grafik garisnya parabola. Jadi ini bukan parabola. Jadi Pak tekankan ini bukan parabola. Kalau parabola itu bentuk kuadrat. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini baru namanya parabola ya. Yang ini baru namanya parabola, yang hitam ini. Atau nggak Pak ganti warnanya dengan merah. Nah, yang merah ini baru namanya parabola. Kalau yang eksponen ini namanya bukan parabola ya. Ini namanya grafik eksponen gitu aja. Emang nggak punya nama yang lain dia. Oke, jadi ini Pak hapus dulu sebentar. Jadi kalau kalian di gininya di LKPD-nya kalau kurang silahkan ditambahkan, kalau lebih silahkan diganti. Misalkan kesalahan gitu nggak apa-apa. Oke, sekarang perbedaannya. Bagaimana perbedaan dari keempatnya ini? Saya, Pak. 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 Saya, Pak. Oke, Dela Pratnyaswari, silahkan. Saya, Pak. Memiliki basis yang berbeda. Memiliki basis berbeda. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Ikut Yudi Mahendra Putra, silahkan. Saya, Pak. Ya. Perbedaannya? Perbedaan yang saya dapatkan memiliki titik koordinat yang berbeda. Memiliki titik koordinat yang gimana maksudnya? Titik koordinat yang berbeda. Berbeda.
Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Siapa tuh angkat tangan? Ini Sinta Sastrawati. Silahkan. Memiliki daerah hasil atau range yang berbeda. Daerah hasil yang berbeda. Oke, coba sekarang kita cek ya. Kita cek ke sini. Yang ini Pak hapus dulu. Ini kan yang Pak gambar itu adalah dari 2 pangkat X, 3 pangkat X, 4 pangkat X, sama 5 pangkat X. 10 pangkat X. Berarti yang A-nya lebih dari 1 ya. Coba perhatikan yang A-nya lebih dari 1. Apa perbedaannya? Jadi pertama coba kita cek yang ini. Memiliki basis berbeda? Benar ya. Ini keempatnya basisnya berbeda. Yang ini basisnya 2, yang ini basisnya 3, yang ini basisnya 4, yang ini basisnya 10. Jadi basisnya berbeda, benar. Memiliki titik koordinat yang berbeda. Memiliki titik koordinat yang berbeda, mungkin maksudnya gambar grafiknya memotong titik yang berbeda gitu ya. Jadi kalau yang ini kan memotongnya di titik, nah kayak gini titiknya mungkin dipotong adalah 1,5. Kalau yang lainnya mungkin berbeda, misalkan yang ini berarti dia itu adalah 1,6 dipotongnya, kayak gitu ya maksudnya. Kemudian ini daerah hasil yang berbeda, daerah hasil itu adalah ring itu adalah Y. Ingat ya, dalam grafik ring itu adalah Y. Daerah hasilnya. Perhatikan daerah hasilnya, Y-nya. Apakah memiliki perubahan ini Y-nya dari sini? Ya. Ya, tidak memiliki perubahan ya. Jadi Y-nya tetap aja dari 0 sampai ke atas. Enggak tahu Pak sampai ke berapa itu ya, sampai tak hingga lah. Sehingga nah di sini udah ada kata ring, ringnya itu dari 0 sampai tak hingga ya. Jadi ini Pak hapus sebentar ya. Enggak apa-apa. Sorry, hapus semuanya. Oke, ini adalah perbedaan dan persamaan dari grafik yang A-nya lebih dari 1. Lanjut, yang ini, yang di bawahnya. Untuk yang setengah-setengah ini, Pak copy saja yang ini. Kemudian kita cek perbedaannya apa. Oke, persamaannya pertama untuk yang 0 sampai 1. Perhatikan. Nah, apakah tetap melalui titik 0,1? Tetap ya, dia tetap melalui titik 0,1. Apakah grafik monoton naik? Apakah ini monoton naik? Tidak. Tadi Tidak, ya, Pak. tidak. Ini grafiknya monoton turun. Turun, Pak. Monoton turun. Jadi caranya baca grafik itu dari kiri ke kanan. Ya. Ya. Dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan caranya baca. Jangan dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri ya naik ini, naik ya. Tapi kita bacanya dari kiri ke kanan itu turun. Kemudian tidak memotong sumbu X, benar ya, tidak memotong sumbu X. Terbuka ke atas, ya benar, terbuka ke atas juga. Domainnya min tak hingga sampai tak hingga, benar. Ringnya 0 sampai tak hingga juga benar. A-nya lebih dari 1 juga salah. Juga salah. A-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Jadi untuk fungsi eksponensial itu A-nya nggak boleh negatif. Jadi nggak boleh negatif A-nya. Oke, untuk perbedaannya memiliki basis berbeda, ya benar. Memiliki titik koordinat yang berbeda juga benar. Sekarang kesimpulannya, oke, berarti tinggal dari sini kalian bisa mencari kesimpulannya. Habis kan ya? Di mana udah? DC prediksinya salah. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Berdarah enggak tuh? Sebentar. Oke, tunggu dulu ya Pak, mau ngecas laptopnya.
Oke, Pak lanjutkan ke kegiatan yang kedua. Nah, untuk kegiatan yang kedua, di sini ada A-nya, berbeda-beda. Kemudian ada yang bisa jawab ini soal nomor 3. Jika bentuk umumnya Y sama dengan K kali A pangkat X, bagaimanakah bentuk grafik ketika K-nya lebih dari 0? Coba perhatikan gambarnya, ketika K-nya lebih dari 0, nah bentuknya seperti ini. Ada yang bisa jawab, silahkan. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa yang belum tadi pernah jawab ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ninya Maristia. Coba jawab. Maka akan membentuk grafik fungsi naik. Grafik fungsi naik. Ya. Oke. Grafik. Saya, Pak. Fungsi naik. Saya, Pak. Oke, siapa lagi? Saya. Sebentar ini. Kadek Cahya dari MIPA 2, silahkan. Enggak ya. Siapa nih yang mau lagi? Kalau lebih dari 0? Saya. Siapa tuh yang angkat tangan? Saya, Pak. Enggak ada lagi. Coba Putu Dela. Maka bentuk grafiknya akan terbuka ke atas. Bentuk grafiknya terbuka ke atas. Saya, Pak. Cukup dulu segini. Coba kita cek. Bentuk umumnya Y sama dengan K kali A pangkat X bagaimana bentuk grafik ketika K-nya lebih dari 0. Jadi ketika K-nya lebih dari 0, coba perhatikan perbedaan dari setiap K. Jadi dia bentuk grafiknya ya sama kan bentuk grafiknya. Ini benar tidak salah, grafik fungsi naik benar, grafik terbuka ke atas benar. Tapi yang mau Pak jelaskan di sini adalah dia itu mengalami pergeseran. Perhatikan dia menggeser. Semakin besar K-nya, semakin ke kiri. Semakin kecil K-nya, semakin ke kanan. Coba Pak gambar di sini Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, yang merah ini adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Sementara yang hijau ini adalah yang bergerak. Perhatikan fungsinya Y sama dengan yang ini. K kali 2 pangkat X. Ketika K-nya lebih dari 1, semakin besar dia akan ke kiri dari grafik itu. Sementara ketika K-nya ini kurang dari 1, mendekati 0, dia akan bergerak ke kanan. Oke. Jadi itu yang Pak mau tekankan di sini. Jadi dia itu ke kiri, terus kalau dia mendekati 0, dia akan menuju bergerak ke kiri. Jadi dia melakukan pergeseran ya. Jadi bergeser ke kiri ketika K-nya lebih dari 1. Sementara bergeser ke kanan ketika K-nya kurang dari 1.
dari 0 sampai 1 ya. Bagaimana dengan K-nya kurang dari 0? Oke Pak, langsung saja ya karena ternyata waktunya lagi sebentar. Untuk yang nomor 4 ini K-nya kurang dari 0. Berarti K-nya negatif ya, kurang dari 0 kan negatif. Bentuk grafiknya seperti ini. Berarti dia itu mengalami gini, pencerminan namanya. Coba yang ini Pak nggak show. Ini sama dengan minus 2 pangkat X. Ini adalah yang biru adalah Y sama dengan minus 2 pangkat X. Sementara yang merah adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Perhatikan perbedaannya. Jadi ini, yang merah ini sama yang biru ini itu adalah hasil pencerminan terhadap sumbu X. Kalian kan sudah belajar pencerminan ya. Jadi grafik Y sama dengan min 2 pangkat X. Jadi Y sama dengan min 2 pangkat X. Yang ini Y sama dengan 2 pangkat X. Itu adalah hasil pencerminan dari dengan sumbu X gitu ya. Jadi ini adalah hasil pencerminan dari ini. Hasil dicerminkan kayak gitu. Dengan sumbu X. Jadi kalau kalian ketemu grafik ini, maka kalau ada negatif di depannya, tinggal dicerminkan terhadap sumbu X. Atau kalau misalkan ada perubahan, itu dicerminkan terhadap asimptotnya. Mungkin siapa tahu digeser naik turun, maka itu adalah dicerminkan terhadap asimptotnya. Bentar, ini juga ada yang login. Oke, Pak lanjutkan. Jadi ketika dia K-nya kurang dari 0, negatif, maka dia itu monoton turun. Monoton turun, terus berada di bawah sumbu X. Ya, berada di bawah sumbu X dan merupakan hasil pencerminan dari Y sama dengan K pangkat X. Ya, seperti ini ya. Jadi dia itu hasil pencerminan Y sama dengan K kali A pangkat X. Karena dia negatif ini. Lanjut yang nomor 5, bagaimana bentuk grafik ketika K-nya mendekati 0? Ketika K-nya mendekati 0, dia itu akan semakin landai ya grafiknya. Kurva semakin landai. Jadi hampir garis lurus, hampir berupa garis lurus. Kemudian bagaimana bentuk grafik ketika K-nya menjauhi 0? Ketika K-nya menjauhi 0, dia akan semakin tegak. Kurva semakin tegak. Ya, semakin runcing jika boleh disimpulkan. Apa yang bisa kamu simpulkan? Berarti ini adalah kesimpulannya, tinggal ditulis ulang. Oke Pak, lanjutkan ke kegiatan yang ketiga. Anak-anak, apakah suaranya Pak kedengaran? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Nah, soalnya ini ada yang login. Guru yang lain mungkin login dengan menggunakan akun yang sama. Sehingga Pak ter-sign out ya.
Oke, kita lanjutkan ke kegiatan yang ketiga. Karena waktu kita terbatas, Pak langsung saja jelaskan ya. Di sini perhatikan gambar grafiknya, kemudian Pak gambar grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, yang biru ini adalah Y sama dengan 2 pangkat X, yang merah ini adalah yang ini. Jadi kalau kita geser, nah perhatikan ini Y sama dengan X tambah 2,8. Kemudian ketika ditambahin dengan yang sangat besar, X-nya bergerak ke kiri ya. Awalnya kan kayak gini, sama dengan 0. Habis itu ketika kita tambahin sebuah bilangan X-nya, dia akan bergerak ke kiri. Di mana pergerakannya sejauh yang sama, dia nambahnya berapa. Gitu ya. Ketika dia bergerak ketika B-nya negatif, maka dia bergerak ke kanan. Gambar grafiknya. Oke. Jadi yang ini, yang nomor 3, bagaimana ketika B-nya 0, berarti ketika B-nya 0 maka grafiknya sama dengan Y sama dengan A pangkat X ya. Kalau B-nya 0. Kalau B-nya lebih dari 0, ini ada kesalahan, sudah Pak berikan di sini di WA-nya. Ketika B-nya lebih dari 0, maka dia grafik bergerak ke kiri. Ya, ketika B-nya positif, maka dia bergerak ke kiri. Kemudian ketika B-nya kurang dari 0, gambar grafik itu bergerak ke kanan. Ya. Apa yang bisa kamu simpulkan ya? Ketika B-nya positif, maka dia bergerak ke kiri. Kemudian ketika B-nya negatif, dia bergerak ke kanan. Oke, Pak lanjut ke kegiatan yang keempat. Nah, kegiatan yang keempat ini ketika ditambahin ya. Perhatikan awal mulanya seperti ini, kemudian Pak gambar Y sama dengan 2 pangkat X yang warna biru. Ketika C-nya positif, dia bergerak naik. Perhatikan naik. Bagaimana dengan asimptotnya? Sama, asimptotnya sama ya. Berarti asimptotnya juga naik. Awalnya dia di sumbu X, jadinya di sini. Di 3,9. Kalau dia C-nya 4, maka asimptotnya di X sama dengan 4. Ya. Kemudian ketika semakin besar akan terus semakin naik sesuai dengan perubahannya. Kemudian bagaimana dengan negatif? Ketika C-nya negatif, jadi dikurangi, itu akan menurun. Grafiknya turun ya. Seperti itu. Bagaimana dengan grafik C sama dengan 0 ya? Grafiknya ini grafik akan sama dengan Y sama dengan A pangkat X. Ketika C-nya lebih dari 0, maka grafik atau kurva bergerak ke atas. Ya, bergerak ke atas. Termasuk asimptotnya. Kemudian ketika C-nya negatif, kurang dari 0, maka gambar grafik atau kurva bergerak ke bawah. Apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi yang bisa kita simpulkan itu adalah ketika C-nya lebih dari 0, maka kurva bergerak ke atas. Ketika C-nya kurang dari 0, kurva bergerak ke bawah. Ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan ini bisa kalian isi sendiri dari kegiatan yang di awal tadi. Pertama untuk A-nya ini, ketika A-nya lebih dari 1, maka ini monoton naik ya. Ketika A-nya, basisnya itu dari 0 sampai 1, ini monoton turun.
Bisa juga ditambahkan dengan yang lainnya ya. Jadi singkatnya Pak tulis seperti ini. Kemudian ketika K-nya lebih dari 0, maka grafiknya itu adalah monoton naik, tetap naik dan mengalami pergeseran. Nah, pergeserannya itu kalau dia K-nya lebih dari 1 berarti pergeserannya ke kiri. Kalau K-nya kurang dari 1 berarti dia pergeserannya ke kanan. Kalau K-nya kurang dari 0, ini kelihatan nggak di HP kalian? Kelihatan, Pak. Tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Ketika K-nya kurang dari 0, maka ini adalah monoton. Turun ya, turun dan mengalami pergeseran juga. Pergeseran, monoton turun, ya benar. Kemudian ketika B-nya, perhatikan ini B-nya pangkat X-nya ya. Ketika B-nya lebih dari 0, maka ini adalah pergeseran lebih dari harusnya ke kanan kan, tapi khusus untuk yang di B itu ke kiri ya. Bergerak, kurva bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri. Kalau B-nya kurang dari 0 itu kurva bergerak ke kanan. Kemudian ketika C-nya lebih dari 0, ini seperti yang tadi, itu adalah kurva bergerak C lebih dari 0 ke atas. Kemudian yang ini kurva bergerak ke bawah. Ya, inilah kesimpulan secara umum. Mungkin ini singkat, bisa kalian tambahkan nanti sesuai dengan kegiatan yang tadi ya. Kemudian ini Pak tulis dulu. Sekarang masih ada waktu sedikit. Oke, silakan coba dijawab ini di kolom chat, dijawab ya. Jangan di sini yang hitam itu adalah Y sama dengan 3 pangkat X. Kurva Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 kurang 2 itu ditunjukkan dengan warna apa? Kurva yang warna apa? Silakan dijawab di kolom chat aja. Oke, Pak kasih waktu 1 menit. Ada yang bisa? Ayo di kolom chat dijawab. Kalau kolom chatnya ini akan terus terrecord, jadi kolom chatnya akan terrecord. Oke, ada yang jawab warna kuning, ini dari Nyoman, kemudian Gusti Ayu, warna orange, kuning, orange, oke, kuning sama orange punya, itu sama warnanya ya, itu namanya warna orange. Di sini nggak ada warna kuning. Warna hitam itu adalah Y sama dengan 3 pangkat X. Jangan dipilih warna hitam. Oke, semua bilang orange. Oke, coba kita cek. Oke, sudah cukup ya. Semua udah bilang orange, berarti nggak ada jawaban yang lain. Coba kita cek. Berarti kalau Y sama dengan 3 pangkat X, di sini adalah Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 kurang 2. Berarti kalau dia X plus 1, ini digeser ke kiri. Ya, ke kiri 1 satuan. Kemudian minus 2 berarti ini digeser ke bawah. Awalnya perhatikan caranya melihat pergeseran, lihat titik 0,1-nya. Awalnya yang hitam ini kan 0,1. Kalau 0,1 ini kita geser ke kiri 1 satuan, berarti pindahnya ke sini. Kemudian ke bawah 2 satuan. 1, 2. Nah, tepat di sini berarti jawabannya adalah yang orange. Yang orange ya. Oke. Kalian sudah paham. Lagi satu soal saja. Oke, yang ini bagaimana? Ini Y sama dengan setengah pangkat X. Kurva Y sama dengan 2 pangkat X ditunjukkan dengan warna yang mana?
2 pangkat X. Yang hitam ini adalah Y sama dengan setengah pangkat X. Oke, ada yang jawab biru. Wayan Ade Junitya. Biru. Yang lainnya ngikut biru gitu. Silakan dijawab dulu, habis itu diketik di sini ya. Oke, biru. Oke, banyak semua jawab biru. Oke, berarti yang biru. Sebenarnya ini Y sama dengan setengah pangkat X ini adalah pengecoh ya, jadi kalian nggak usah mikirin Y sama dengan setengah pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X yang mana? Ya udah, sudah jelas itu adalah yang biru ya. Dia melalui 0,1 dan bergerak naik. Gitu ya, jadi jangan dikecoh ya. Mungkin nanti soal-soalnya seperti ini kalau dia masalah grafik. Jadi kalian nggak usah mikirin bagaimana bentuk grafiknya. Atau enggak, apakah pakai aplikasi atau enggak ya. Baik, waktunya sudah habis sebenarnya di sini ya, sudah jam 9. Sebelum akhiri, jadi di sini nanti coba nanti kalian kerjakan mana terus bersama. Materi selanjutnya adalah yang ini. Jadi mencari atau menyelesaikan bentuk-bentuk soal seperti ini. Bisa kalian pelajari sendiri atau enggak dijawab aja, ini di screenshot aja soalnya. Kemudian dikerjakan, nanti minggu depan kita bahas. Kemudian minggu depan juga Pak akan mau mengadakan kuis yang kedua. Jadi bagi kalian yang terlambat mengerjakan kuis yang pertama atau nilainya kurang di kuis yang pertama, minggu depan bisa diperbaiki, silahkan belajar dulu. Misalkan kalian mengalami permasalahan saat belajar, bisa langsung kontak dengan Pak chat pribadi, nanti bisa Pak bantu. Caranya bertanya, silahkan di screenshot atau enggak ditandai yang mana kalian nggak paham, habis itu nanti Pak jelaskan. Ya. Jangan nanya penjelasan materi. Kalau masalah penjelasan materi, silahkan dicari di videonya Pak, boleh dicari pembelajaran dari sumber yang lain juga boleh ya. Jadi jangan berasal dari satu sumber saja. Silahkan manfaatkan media yang ada di sekitar kita yang bisa kalian gunakan ya. Baik, demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Sebelum Pak akhiri, ada pertanyaan anak-anak? Iya. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, silakan dihidupkan videonya. Kita akan melakukan dokumentasi. Iya. Silakan dihidupkan semua videonya. Menatap kamera anak-anak, perhatikan, silahkan senyum ya. 1, 2, 3. Ini yang baris pertama, di sini ada 9 baris. Oke, halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Oke, sudah. Yang berikutnya lagi. Oke, lagi 2. Oke, cukup. Demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, 1 jam ini, bisa bermanfaat bagi kalian, bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian Pak harapan kalian tetap belajar, tetap latihan soal. Nanti mungkin soal yang tadi Pak itu Pak kirimkan ke melajar.id. Baik, Pak. Ya, nanti untuk absensi nggak usah perlu absensi karena absensinya Pak peroleh dari Zoom ini ya. Nanti dari Zoom ini Pak convert pesertanya akan menjadi absensi. Oke, Pak akhiri dengan selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Silakan boleh. Ya, silahkan. Silahkan boleh live.
bagi yang mau join dan juga ada ya. Oke, Pak.